Kita mulai dari Yusuf aja ya. Coba ya, kamu cerita tentang tugasmu. Tugasmu itu kayak apa yang... Ya, untuk tugas saya kan itu mengukur respon publik tentang keterpurukan keterpurukan ekonomi pada masa pandemi, Zat. Itu kemarin saya sudah mengirim form ke grup mahasiswa maupun grup keluarga saya yang di Ponorogo. Itu alhamdulillah sudah ada tanggapannya, tapi saya masih bingung untuk menyimpulkannya. Belum, makanya jangan ke sana dulu. Iya. Kamu tuh Lalu masih merencanakan untuk melakukan polling. Nah, jangan bergerak jangan sekali-kali turun di jangan turun di responden narasumber kalau sebelum instrumennya itu jelas. Makanya tolong ini dikasih dibuat catatan semua ya. Proposal itu rencana bagaimana antum melakukan sebuah survei. Itu kan masih perencanaan kan? iya. Tentang latar belakangnya. Seharusnya itu muncul apa yang diteliti, terus kemudian manfaatnya apa, itu harus jelas manfaatnya itu. Coba ditulis ya itu. Pertama adalah apa? Yang namanya proposal itu setelah judul di ACC ya. Pak tulis di aja chat itu ya. Bisa antum baca. Ya, setelah judul di ACC dan dirubah-rubah loh, yang judul itu sudah benar. Iya. Judul baru antum bicara tentang latar belakangnya. Tapi tidak perlu bulat-bulat kayak proposal skripsi misalnya kayak kasus pandemi ya. Bahwa pandemi disinyalir telah mengakibatkan keterpurukan di berbagai aspek misalnya termasuk dalam ekonomi. Itu kan latar belakangnya. Terus sebagai temuan di lapangan misalnya ada beberapa usaha gulung tikar. Makanya dalam kesempatan ini langsung ke sana aja. Ini kan lebih sederhana. Maka tujuan, berarti kedua setelah latar belakang adalah tujuan. Tujuan apa? Polling itu apa yang dilakukan. Maka dalam kesempatan ini misalnya peneliti akan mengukur sejauh mana tingkat yang antum lihat kemarin Yusuf kan sudah clear itu punya antum itu ya, keterpurukan ekonomi di masa pandemi. Kok judulnya jadi situ toh, kok keterpurukan antum bukan ekonom loh ya. Mengukur apa yang diukur apa? Benar, lupa lagi. Itu sudah antum rubah itu, bukan itu antum bergeser jadi fakultas ekonomi itu. Tapi kalau Elkom bicaranya lain. Misalnya kayak ingin tujuan polling itu ingin mengetahui kan apakah betul, iya toh? Apakah betul pandemi itu menjadikan keterburukan di berbagai sektor usaha, iya kan? Iya. Nah, nanti kan pertanyaannya kan apakah setuju atau tidak setuju, yang ya, setuju atau kurang setuju, setuju atau tidak setuju, gitu kan? Iya. Itu problemnya begitu, gitu. Tapi kemudian antum harus menjelaskan dulu namanya apa istilahnya landasan teorinya dulu.
Artinya dalam rangka untuk apa? Untuk mengukur, untuk melakukan apa? Fungsinya misalnya itu kan setelah tujuan polling, itu kan landasan teorinya yang dia pakai apa? Berarti yang ingin antum jelaskan soal apa itu? Satu tentang pertama Yang saya pandemi, jelaskan di situ sisi pandemi yang mengakibatkan keterpurukan ekonomi. Pengertian terpuruk itu apa? Terpuruk secara ekonomi itu apa? Ya, eh, dalam konteks ini. ya, Pada rugi, apa pada banyak makanya ya istilahnya gini, banyak ya, yang Yusuf, rugi. sebentar. Misalnya, mohon maaf ya, misalnya kurang setuju, itu kan harus ada indikatornya. Apa itu? Misalnya kurang setuju ya, contohnya itu, oh kurang setuju. Ternyata, katakanlah ya, ternyata, ini kan harus ada ukuran jelas. Ternyata ada yang terpuruk dan ada yang tidak terpuruk, ya kan? Itu kalau ukurannya kurang setuju. Terpuruk ada apa? Ada yang terpuruk, ada yang tidak terpuruk, ya toh? Yang kurang setuju, kurang setuju. Kalau misalnya tidak setuju, misalnya ya, kan harus berpikir ke sana. Anunya gue. Oh, tidak setuju. Karena apa? Ternyata semuanya eksis. Eksis itu artinya apa? Tidak terpuruk kan? Biasa saja. Ngapain abdan ini? Ribet aja. Ya, itu loh. Tapi itu antum ini arahnya sudah langsung ke sana. Kurang setuju itu apa? Ternyata ada yang terpuruk dan ada yang tidak terpuruk. Kalau tidak setuju, ternyata semuanya eksis, tidak terpuruk. Tetapi kalau setuju, iya kan? Kurang setuju, tidak setuju. Kalau setuju, oh ukurannya apa? Setuju. Setuju. Karena dalam pandangan responden, semuanya terpuruk. Semuanya terpuruk. Terpuruk itu apa? Pada tutup, banyak yang tutup, banyak yang ini, kan begitu. Itu yang harus jelas. Ini semuanya ya, berlaku tidak hanya Yusuf Aditya ya. Nanti begitu, antum harus bisa menerjemahkan begitu. Oke ya, setelah itu ada artinya kita bicara tentang metode pollingnya, metode polling. Apa yang kita lakukan dalam metode polling itu yang pertama? Menentukan apa? Menentukan desain pollingnya. Nah, ini kan sudah bicara desain. Desain itu kaitannya dengan judul, latar belakang, tujuan, landasan teori. Ya. Itu kan bagian dari, nah, tapi namanya bukan landasan teori, tadi apa namanya pengukuran indikator apa itu kan ada tadi. Coba saya cek dulu ya, biar teknologinya agak tepat. Bentar ya, saya cek dulu di kerpean. Pertama, opini publik. Insya Allah kalau absen sudah tak anggap memenuhi syarat semua. Ya. Hanya ini soal penguasaan teorinya yang perlu. Apa tadi? Tugas ya, bentar. Desain, polling, judulnya mana ya? Presentasi buku polling, ya judul. Bentar ya, nah buka. Ya. Kalau bicara tentang metode polling, nanti saya luruskan ya. Pertama yang dilakukan adalah tempatnya di mana, ya kan? Tempat berbuat pollingnya itu di mana? Itu satu. Misalnya kan di kantor, berarti mahasiswa. Atau yang pertama objeknya dulu ya, mohon maaf.
Ini agak berbeda ya. Ketika kita ingin mengukur polling itu, siapa yang kita ukur? Oh, mahasiswa. Makanya judulnya tadi harus jelas ya. Tempatnya di mana, yang diukur apa ya. Objeknya terus tempatnya apa? Kalau mahasiswa jelas di kampus. Kalau mahasiswa Siman berarti di kampus Siman. Kalau seluruh mahasiswa Unida berarti bisa jadi Siman, apa namanya? Siman di Robito, bisa di Mantingan atau bisa di Kediri kan begitu. Tempatnya. Benar ya. Pertama, ketika bicara tentang metode sampling ya. Tadi merumuskan pertanyaan sudah ya, terus mengukur pendapat itu loh tadi. Namanya memang tidak landasan teori, tetapi pertanyaan menentukan terus merumuskan pertanyaan, format jawaban yang dipilih, yang kita pilihkan itu apa? Tadi loh, seperti kurang setuju, tidak setuju, setuju. Itu kan format jawaban. Terus pertanyaannya kayak apa tadi? Menurut Anda apakah benar pandemi itu mengakibatkan keterpurukan ekonomi? Pertanyaannya kan hanya satu saja. Polling itu kan. Oh, jawabannya setuju, kurang setuju, tidak setuju, setuju. Ya. Kemudian mengukur pendapat. Lek dianggap setuju itu nilainya berapa? Ngono kan mengukur pendapat itu. Lek misalnya kurang setuju itu diukur berapa? Kan ada 1, 2, 3. Karena nanti kan dimasukkan di Excel. Ini kan kuantitatif ya. Diukur di Excel. Terus ketika misalnya ada responden tidak menjawab, itu diukur berapa kan? 0, apa 1, apa 2, apa 3. Itu kan harus ada. Oke ya. Terus aturan pertanyaan, prosedur waktu, terus kemudian metode wawancara. Tadi kaitannya dengan apa? Objek. Setelah itu adalah metode wawancaranya kayak apa. Itu loh yang diantum tentukan. Antum itu sudah membayangkan, oh katakanlah mahasiswa, tempatnya di Gontor. Metode wawancaranya bagaimana? Metode wawancara itu kan ada beberapa pilihan kan, ada yang langsung, tidak langsung, terstruktur, tidak struktur. Misalnya termasuk pakai kuesioner. Nah, ini pasti bisa saja pakai kuesioner dalam arti apa? Kayak manual itu, atau bisa jadi sekarang dengan apa? Google Drive ya, Google Drive itu. Apa? Ya kan sekarang sudah tidak lagi nyebar kuesioner kan? Dikirim aja ke grup-grup melalui Google Drive. Itu namanya metode wawancara, tapi melalui namanya ya kuesioner tapi dengan bentuk online, misalnya bisa aja. Atau yang kemudian ada juga, coba antum lihat, metode wawancara itu misalnya melalui nomor Android. Ya, berarti kan semua responden, apakah konteksnya masyarakat atau mahasiswa yang memiliki HP. Karena sekarang kan hampir semua orang tidak punya HP kan, hampir semua punya. Apalagi sekarang kuliahnya di sekolah maupun kuliahnya hampir rata-rata ya itu menggunakan melalui melalui Zoom ya, atau melalui online daring ya, itu di situ. Itu loh. Setelah wawancara itu bagaimana pengolahannya? Di istilah di buku itu ya, setelah adalah mendeskripsikan temuan, terus menjelaskan hubungan, itu analisa ya. Mendeskripsikan temuan, menjelaskan hubungan, itu namanya melakukan analisa. Berarti teknik analisanya kayak apa? Ya. Itu yang saya maksud metode polling itu di situ. Makanya coba antum browsing di situ. Lawang wingi lo aku nyontoi soal hasil polling ya, antum semuanya pakai begitu. Lo antum lo belum melakukan penelitian. Pada bingung wingi kan aku share soal
Hasil Pak polling tentang pengelolaan Anies Baswedan tentang Anies. banjir, gitu kan? Iya, Nah, saya itu contoh hasil polling. Tuh, antum lo ikut-ikutan ngirim hasil polling. Lo pollingnya lu tuh kapan? pada bingung kan? Gimana, Yusuf? Pada bingung kan kemarin tuh. Nah, makanya. Sekarang udah paham belum? Jadi kita ngikutin ini aja yang apa seperti latar belakang tujuan polling Iya, itu. iya. Teknik Yes, analisanya kayak apa? Nggak usah hasilnya dulu, karena antum kan belum melakukan hasilnya. yes, Belum melakukan. Ini kan namanya desain itu dalam rangka untuk kepentingan untuk melakukan polling. Tapi untuk melakukan polling itu butuh namanya persiapan. Disebut dengan desain polling atau yang lebih mudah dipahami seperti proposal. Karena yes. fungsinya untuk apa? Fungsinya itu untuk disampaikan ke sponsor. Nanti berapa hari waktunya, itu harinya juga ya. Berapa hari. Polling itu nggak lama-lama loh ya. Nggak lama-lama namanya penelitian gue skripsi. Kan dia segera butuh cepat untuk mengetahui tingkat popularitasnya. Ini. Paling 2-3 hari. Polling itu tidak terlalu lama. Makanya ngolahnya pun harus cepat. Paham ya? Ada yang ditanyakan? Silakan. Kalau antum paham, nanti antum cukup mengerjakan ini saja untuk UAS-nya. Yang jangan salah-salah, ini UAS ya. Susun proposal ini. Ini hanya 3-5 halaman, tapi tolong daftar pustakanya tetap ada ya. Karena nanti setelah melakukan setelah nyusun proposal itu biasanya nanti langkah yang dilakukan adalah nyusun namanya instrumen penelitian. Itu apa? Namanya nyusun kuesioner. Nah, kalau alatnya itu kan bisa kertas, bisa Google Drive tadi, Google Drive ya. Google Drive ya. Bisa melalui banyak ya sekarang instrumen. Nah, itu nanti instrumennya. Tapi nanti antum cukup saja nyusun proposalnya itu. Gitu ya. Sekali lagi antum jangan terjebak di judulnya. Judul itu bidangnya orang lain. Yang antum wilayahnya Elkom itu hanya melihat persepsinya, ya, melihat ininya gitu loh maksud saya. Silahkan. Yusuf, ada lagi yang ingin disampaikan? Sudah. Oke. Berarti judulnya apa, Yusuf? Mengukur respon publik tentang keterpurukan ekonomi di masa pandemi. Ya itu, ya betul yang itu. Jangan keterpurukan ekonomi, antum itu bukan orang ekonomi. Yes. Silakan, Raihan. Kalau Raihan baik, apa Ustaz. Hadir, Ustaz. Iya, antum cerita. Tugas antum sampai di mana? Tugas yang mana? Yang proposal pollingnya, Ustaz. Kalau yang proposal polling belum. Judulnya dulu, proposal antum juga keliru gitu loh. Belum antum kerjakan. Judulnya dulu apa? Judul ana Ustaz, respon publik terhadap korupsi di era Joko Widodo. Berarti umpama nanti objek yang antum polling itu, antum survei itu di mana? Masyarakat, Ustaz. Mahasiswa, Ustaz. Ya, itu dibatasi. Kalau Yusuf tadi, objek penelitiannya siapa itu? Mahasiswa. Ya, mahasiswa. Enggak apa-apa. Mahasiswa itu dimunculkan mengukur persepsi mahasiswa terhadap keterpurukan ekonomi akibat pandemi misalnya. Oh, iya. Mengukur persepsi mahasiswa terhadap korupsi. Kualitas korupsi di era pemerintahan Jokowi itu monggo. Itu ya. Baik, Ustaz. Itu tolong tuh dianukan.
Halim Saputra, ada yang disampaikan? Tidak ada, Ustaz. Judulnya apa? Judulnya yaitu bagaimana tindakan aparat terhadap 6 anggota FPI. Keliru. Masih keliru. Bagaimana tindakan aparat. Antum bukan aparat loh ya. Yang antum lihat gimana ya? Mengukur persepsi siapa terhadap tindakan aparat. Antum bukan polisi, bro. Halim. Ya, Ya, judulnya gimana? Kemarin sudah betul antum rubah-rubah. mana ya? Di grup kemarin. Tunggu, Dad. Dimasukkan di grup lagi yang nomor lama itu dibuang. Mengukur pendapat masyarakat terkait insiden penembakan 6 anggota FPI di tol Jakarta Cikampek kilometer 50. Ya, berarti yang diukur apanya? Yang diukur insiden penembakan. Salah. Kok kayak polisi antum. Mengukur persepsi masyarakat. Masyarakatnya itu masyarakat apa? Halim. Masyarakat Mengukur persepsi mahasiswa. Ya, terkait penembakan. Seto, mahasiswanya siapa? Objek yang antum ukur dulu, teliti itu siapa? Mahasiswa. Mengukur persepsi mahasiswa terhadap kasus penembakan aparat, penembakan anggota FPI terhadap aparat. Gitu loh. Berarti yang antum, berarti polling utamanya antum itu di apa? Yang diukur apanya? Persepsinya mahasiswa itu. Ya, persepsi mahasiswa. Itu ya. Oke, paham? Paham, Zat. Ya. Kalau judulnya aja udah keliru ya berarti nanti rentetannya panjang juga. Muhammad Sahrul. Muhammad siapa ini? Semuanya dihidupkan ini. Nah, hidupkan semua. Silakan Muhammad Sahrul. Mengukur pendapat pelajar dan mahasiswa terkait blokiran situs VTube dan pelajar saja atau mahasiswa saja, antum repot nanti. Oh, pelajar, Zat. Ya, cukup pelajar aja atau mahasiswa saja? Pelajar, Zat. Ya. Pelajar apa? Ada SMA, SMP, SD, SMA, SMP sederajat, Zat. SMA saja atau SMP saja? Apa mau diatasi? SMA. Nah, gitu loh. SMA Seponorogo, itu sudah banyak itu. Atau cukup SMA 1, ini ya juga banyak. Oke ya. Berarti yang diukur tadi apa, Muhammad Sahrul? Yang diukur yaitu pendapat dari pelajar SMA. Terhadap apa? Terhadap pemblokiran situs VTube dan TikTok, ya. Nanti kira-kira pertanyaannya arahnya kemana? Arahnya ke jawaban setuju, ya. Tidak setuju, dan tidak tahu. Ya, oke. Betul. Silakan Zaki. Silakan. Ya. Judul saya mengukur respon publik terhadap kebijakan new normal. Iya. Ngasih kuesionernya nanti ke mahasiswa. Gimana? Judul saya mengukur respon publik terhadap kebijakan new normal. Terus? Yang diukur siapa? Mahasiswa. Nah, makanya jangan publik lagi, mengukur respon mahasiswa terhadap apa? Terhadap kebijakan new normal. New normal, ya. Itu aja lah. Karena nanti mahasiswanya mana silahkan. Itu dijelaskan di objek penelitian. Mahasiswa yang kita maksud adalah siapa, terus
respondennya berapa, waktunya kapan, itu loh ya, itu ditentukan. Iya. Silakan Esa. Iya, Ustaz. Ya, silakan. Saya judulnya mengukur pendapat mahasiswa terhadap status hukum Presiden Jokowi di NTT. Mengukur apa? Mengukur pendapat mahasiswa terhadap status hukum Presiden Jokowi di NTT. Dalam kasus Ya, dalam kerumunan di NTT gitu ya. Iya, Ustaz. Berarti yang ingin antum tanyakan apa ke mahasiswa? Kalau saya pertanyaannya buatnya, menurut Anda, ketika pertama saya menunjukkan gambarnya dulu, Ustaz. Gambar Presiden Jokowi yang membuat kerumunan. Terus saya kasih pertanyaan, apakah menurut Anda Presiden Jokowi ini melanggar hukum saat membuat kerumunan di saat pandemi atau tidak? Nanti jawabannya setuju, tidak tahu, tidak setuju, Ustaz. Ya. Bisa. Monggo. Ya, Ustaz. Oke. Abdul Hakim, Husaini, Halim Saputra, Muhammad Sahrudin. Sembunyi lagi. Ngapain dong sembunyi aja ini? Silakan Ahmad Husaini. Ini Ustaz, saya bisa ganti judul nggak, Ustaz? Silakan. Ini Ustaz, tentang ini kuota belajar pada mahasiswa, Ustaz. Kepuasan mahasiswa terhadap kuota belajar dari Kemendikbud, Ustaz. Oh, itu. Ya, Ustaz. Apa tadi judulnya? Kepuasan mahasiswa terhadap mengukur kepuasan ya. Bentar. Pokoknya judul itu menentukan sekali loh ya. Nilainya 50% itu. Judul antum salah itu bisa berantakan itu. Ya. Kalau antum salah. Antum tuh yang jelas ilmu komunikasi itu mengukur persepsi, mengukur apa tadi? Ahmad Husaini tadi apa yang diukur? kepuasan, Ustaz. Kepuasan, mengukur dukungan, mengukur popularitas, melihat persepsi, iya kan? Sisi-sisi itu loh, sisi komunikasi. Silakan yang belum siapa ini? Sudah semua? Sebelahnya Esa itu siapa? Belum. Septian, Ustaz. Ya, silakan Septian. Judul saya mengukur respon mahasiswa tentang penanganan Gubernur DKI Jakarta dalam banjir, Ustaz. Mengukur apa? Respon mahasiswa tentang penanganan Gubernur DKI Jakarta dalam banjir. Coba kalimatnya itu yang dibenarkan dulu. Oh iya. Mengukur respon mahasiswa tentang penanganan terhadap banjir. Terhadap penanganan banjir yang dilakukan Gubernur DKI, gitu ya. Yang enak kan begitu, timbang ubet-ubetan. Atau lebih ruwet? Apa lebih ruwet tadi? Ya silakan, Abdul Hakim. Ya Abdul Hakim sudah ya tadi? Belum, Ustaz. Silakan. Judulnya mengukur respon mahasiswa terhadap Partai PDIP, partai terkorupsi tertinggi. Itu, Ustaz. Gimana? Judulnya mengukur respon mahasiswa terhadap Partai PDIP, partai terkorupsi tertinggi.
Bisa jangan klaim ya apa tadi? Bagaimana? Pertanyaan kan begini kan, apakah benar PDI? Menurut Anda, atau pertanyaannya gimana itu nanti? Abdul Hakim. Halo Abdul Hakim. Pertanyaannya, apakah menurut Anda partai PDIP adalah partai yang terkorupsi di Indonesia? Itu pertanyaannya ya. Terus jawabannya apa maunya? Setuju, tidak setuju, Oh ya. atau tidak tahu? Berarti yang dilihat itu adalah mengukur persepsi mahasiswa ya terhadap tingginya tingkat korupsi oleh PDIP gitu ya. Tingginya tingkat korupsi yang dilakukan oleh PDIP. Gitu. Hanya nanti antum buat sesederhana mungkin, disederhanakan, tapi itu intinya. Oke, yang lain ada yang disampaikan? Taufik sakit, Sat. Ya, tapi begitu ya, antum nanti kita untuk UAS-nya nggak usah nggak usah ujian di ruang itu, tapi antum cukup mengerjakan proposal polling itu ya. Nanti diserahkan waktu ujian. Ya, waktu terjadwal itu loh ya. Tetap antum tanda tangan. Ya. Nah, seingat saya semuanya antum sudah bisa masuk. Tak cek dulu ya. Punya antum. Ya, Ustadz, Esa mau nanya, Ustadz. Silahkan. Ini kan sebabnya udah antum jelaskan, Ustadz. Nah, nanti di akhirnya itu kita membuat kesimpulannya cukup di Word aja atau dibuat yang kayak kemarin? Kenapa kesimpulan? Kan nggak ada kesimpulan. Nggak ada, Ustadz. Proposal kok ada kesimpulan. Oh, berarti nggak ada kesimpulan, Ustadz? Ya nggak ada. Iya. Berarti rodok salah pertanyaanmu. Untuk yang desain yang kemarin proposal itu ada kesimpulan. Desain yang kayak poster itu kemarin, Ustadz, masih perlu nggak, Ustadz? Dibuat lagi? Itu tadi loh. Pertama gini aja ya, judul. Terus latar belakangnya kenapa Anda melakukan polling terhadap kasus itu. Itu aja ya. Nggak perlu pakai pijakan teori juga nggak apa-apa. Antum karang juga nggak apa ya. Ini karena boleh. Terus tujuan polling itu apa? Mengukur tadi loh. Terus manfaatnya. Manfaatnya itu kenapa kamu mengukur tentang misalnya persepsi tentang kinerja Jokowi dalam hal apa itu ya, atau mengukur kasus Jokowi ketika melakukan kerumunan di NTT itu kira-kira manfaat yang ingin antum dapatkan dari polling itu apa ya. Itu nanti dijelaskan. Terus landasan teori itu adalah menjelaskan tentang tadi kalau mengukur persepsi tentang mengukur tentang persepsi, mengukur tentang dukungan, mengukur itu loh, coba itu dijelaskan. Seperti yang antum terangkan di buku kemarin ya. Setelah itu ya, kemudian bicara tentang nanti pertanyaannya apa, jawabannya apa. Itu berarti antum buat instrumen sekalian ya. Buat instrumennya. Kemudian setelah itu objeknya mana, objeknya apa, kemudian tempatnya apa, teknik wawancaranya bagaimana, teknik analisanya berapa, terus berapa hari dilakukan. Itu ya. Poin-poin itu aja yang antum anukan. Nanti saya rapikan coba di grup. Grupnya antum anukan dulu ya, antum benahi dulu saya. Oke? Gitu ya. Halo? Esa? Iya, Ustaz. Ya.
Tidak ada yang lain ditanyakan? Saya kira demikian ya. Kurang lebihnya semoga bermanfaat ya apa yang saya sampaikan hampir 6 bulan ya dengan segala keterbatasannya dan kekurangannya ya. Semoga antum senantiasa dalam kebaikan, keberkahan, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sukses ya, lancar, sukses, barokah Amin. ya. Dan semoga nanti kita ketemu di event-event yang lebih hangat, lebih produktif ya. Amin. Amin. Kualitas diri kita. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan tolong tadi yang grupnya itu antum perbaiki ya. Yang nomor lama saya dikeluarkan, terus nomor baru saya dimasukkan. Nanti ada beberapa hal penjelasan tentang UAS nanti saya sampaikan di grup ya. Termasuk absensi terakhir itu. Tapi insya Allah absensinya itu kok sudah tak ini ya. Coba tak kirim tak munculkan ke antum ya. Nah. Sementara untuk kuliahnya itu ya, nanti tak tunjukkan.